Shalom, selamat pagi. Hari ini macam suara sudah serak. Sebenarnya suara ini memang macam inilah, ya. Semalam sepanjang hari kami ada dalam camp, breakthrough camp yang diadakan di gereja ini. Dan bagi saya sangat meletihkan karena awalnya awal pagi saya terpaksa bergegas ke pasar, ya, kami berniaga jual sayur di pasar. Dan selepas itu karena ke pasar kami harus bangun awal. Dan terus ke sini. Dan akhir sekali sesi terakhir kami semalam habis pukul 10:30. Satu masa yang sangat panjang untuk bisi camp semalam. Tapi kami bersyukur, kami melihat pekerjaan Tuhan, jamahan Tuhan dalam setiap pribadi anak Tuhan atau murid Yesus yang hadir pada hari semalam. Bagi kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini, Pastor Losius tidak bersama kita, dia ada pelayanan di luar. Kita akan teruskan dengan pelajaran yang baru bagi kita. Pada hari ini, saya akan membawa kita berbicara tentang satu tajuk yang menjadi inti kekuatan orang percaya, yaitu kuasa darah Yesus. Saudara, selalunya kita mendengar, selalunya apa yang kita tahu, kita selalu mempraktikkan kuasa nama Yesus dalam kehidupan kita. Itu sangat baik. Itu adalah iman percaya orang Kristen. Itu pun, nama Yesus itu pun sangat luar biasa berkuasa. Tetapi, ada lagi satu kuasa yang saya mau kita sama-sama belajar pada hari ini. Kuasa kegelapan tidak mau orang-orang percaya mengetahui kuasa yang satu ini, yaitu kuasa darah Yesus. Katakan amin. Di dalam darah Yesus ada kuasa, saudara. Kuasa itulah yang menjadi kekuatan saya dan saudara berhadapan dengan hari-hari sekarang dan hari-hari yang mendatang. Karena setiap hari orang percaya akan menghadapi tantangan dari dalam dan dari luar gereja. Mari membuka bersama saya dalam 1 Petrus ayat 18 dan 19. Yang membawa handphone Alkitab boleh berpandukan handphone saudara, dan kepada siapa yang tidak bawa berpandukan slide di depan. Kalau sudah jumpa katakan amin. Mari saudara kita sama-sama membaca pembacaan ini. 1 Petrus bab yang pertama, ayat 18 dan 19. Sudah siap? Mari. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak ternoda dan tidak tercatat. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti. Dalam kehidupan perjanjian lama, darah ini bermain. Betulkah? Macam mana saya mau cakap? Memainkan satu, tak apalah. Memainkan satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Darah digunakan sebagai tumbal atau sebagai alat untuk pengampunan dosa. Darah ini bermainkan peranan yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau kita di zaman ini kita tidak tahu hal ini. Kalau dulu, kalau kita orang Yahudi, mungkin setiap hari kita akan tengok ada orang bawa lembu, bawa kambing, dan kalau ada yang berkurangan dia akan bawa burung, kukur. Semuanya itu untuk sembelihan dan darahnya ditumpahkan dan darahnya dibakar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk pengampunan dosa mereka yang melakukan pelanggaran. Darah Yesus bukan sekadar simbol penderitaan, tetapi darah Yesus merupakan sumber keselamatan, kuasa, jaminan kemenangan. Dalam dunia ini ramai orang mencari kuasa. Ada yang mencari kuasa keuangan, kuasa politik, kuasa pengaruh. Tetapi semuanya sia-sia. Tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai satu kuasa yang jauh lebih besar, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Saudara, kalau saudara melihat tema-tema yang saya bawa kita dalam pengkongsian saya kalau saya dipercayakan membawa kita dalam firman Tuhan, saya selalu berbicara tentang kuasa. Saya selalu berbicara tentang roh jahat. Dulu pernah saya ingat kita belajar tentang iblis itu siapa, apa yang diboleh lakukan, dan saya masih ingat saya pernah membawa kita tentang kuasa Injil Kristus. Kenapa saudara? Hal ini saya mau kita tahu. Hal ini saya sudah alami dalam perjalanan rohani saya. Khususnya dalam penginjilan. Kalau berbicara tentang hal-hal lain, mungkin pengetahuan saya sangat cetek, dan saya tidak boleh mengulas hal yang saya tidak alami untuk kita di sini. Tetapi kenapa saya memilih tajuk-tajuk begini? Karena perkara ini saudara, saya alami dalam kehidupan saya dan saya alami dalam penginjilan saya. Sebab kuasa Tuhan sangatlah penting untuk kita alami semasa kita berhadapan dengan masyarakat di luar. Khususnya mereka yang ada kekuatan iblis, ada kekuatan ilmu hitam. Darah Yesus membebaskan setiap kutuk keturunan. Darah Yesus membebaskan setiap yang terikat. Mari kita perhatikan, mengapa darah Yesus itu berkuasa, saudara. Mengapa darah Yesus itu dikatakan sangat berkuasa di atas segala-galanya. Yang pertama, darah Yesus menebus dosa manusia. Itu yang pertama.
Dalam surat Roma, pasal yang ketiga, ayat 23 hingga 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia sudah berdosa pada awalnya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu dosa? Dosa ialah pelanggaran manusia akan ketetapan Tuhan. Dosa adalah sasaran manusia yang salah daripada sasaran yang Tuhan sudah tetapkan untuk manusia. Sebab itu, jikalau kita melanggar perintah Tuhan, itu adalah dosa. Semalam saya sempat kongsikan beberapa dosa. Saya tengok dosanya yang disenaraikan dosa yang besar-besar. Tidak ada dosa curi telur ayam. Semua ketawa. Kenapa? Saya katakan begitu. Mencuri telur ayam milik orang pun satu pelanggaran. Itu dosa. Mencuri baju kawan sebelahmu pun tanpa pengetahuan dia, mengambil tanpa pengetahuan dia, itu pun dosa. Saudara, kalau boleh saya ingatkan, ceritakan, dulu masa di sekolah selalu kecurian baju. Terutama sebelum kita keluar dari asrama, kita akan cuci baju kita dan jemur. Kalau tidak ada siapa yang menjaga, percayalah akan hilang. Apalagi kalau baju yang kita ada bersih sedikit, bila kita jemur, tidak ada orang jaga, pasti akan hilang. Mencuri baju pun, atau mencuri hak orang lain adalah dosa. Mau ada yang biasa kita dengar, ada yang katakan dosa besar dan dosa kecil. Tapi yang penting, semuanya dosa. Pelanggaran, tersasar. Ya, tersasar daripada apa yang Tuhan telah tetapkan untuk manusia hidupi. Karena tersasar ini, saudara, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah tidak boleh duduk dengan Allah yang penuh kemuliaan itu. Sebab itu, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, setelah mereka tersasar dari apa yang Tuhan telah tetapkan pada mereka, mereka dipindahkan di satu tempat, dijaga oleh kemuliaan Tuhan, supaya mereka tidak terus jatuh dalam, tidak tersasar dalam sasaran yang Tuhan tetapkan pada mereka. Kalau kita tengok cara korban dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab Imamat, setiap dosa harus ada tumbalnya. Kita tahu tumbal? Setiap dosa mesti ada sesuatu yang dikorbankan, terutama darah binatang, untuk menebus dosa tersebut. Selalunya dalam ibadah mereka pada masa itu, kalau seseorang itu sudah berdosa, contohnya kalau YB berdosa, yang berpangkat, yang ada kedudukan, dia harus membawa lembu. Lembu merah. Ya, lembu. Untuk dikorbankan, untuk dibawa ke mezbah dan dikorbankan untuk penebusan dosa. Ceritanya, dosa manusia dipindahkan kepada lembu tersebut, binatang tersebut, kemudian disembelih dan darahnya dibakar untuk pengampunan
dosa pada masa itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita, tidak mungkin darah lembu atau jantan atau darah kambing menghapuskan dosa manusia. Apa yang mereka lakukan pada masa dulu, saudara, itu adalah bayangan bahwa darah anak domba yang suci itu adalah lambang kepada penebusan oleh darah anak domba kepada manusia pada zaman ini. Ini hanyalah bayangan kepada korban yang sempurna, yaitu darah Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah disalib dan darahnya tercurah dari kayu salib, habis tercurah. Sehingga pada akhirnya air yang mengalir, karena darah itu dicurahkan untuk saya dan saudara, untuk pengampunan dosa. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir baik suci terbelah dua. Nyawa Yesus tak pernah diambil. Nyawa Yesus tak pernah dicuri. Tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Satu pertanyaan untuk kita. Kenapa darah Yesus itu menjadi korban yang sangat sempurna untuk saya dan saudara? Kenapa darah Yesus dikatakan menjadi korban yang sempurna untuk saya dan saudara? Pertama, karena Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Di dunia ini Yesus adalah manusia 100%. Dan Yesus adalah Tuhan 100%. Dia boleh merasakan sedih, dia boleh merasakan kesakitan, itu adalah kemanusiaannya. Yang kedua, Yesus menjadi pengganti manusia yang seharusnya menerima hukuman, harus mati karena pelanggaran dosa. Tetapi Yesus menggantikan saya dan saudara, dan saya dan saudara diberi hidup kekal, menerima kemuliaan kita kembali. Kalau kita perhatikan di mahkamah, ya, saya mengambil satu ilustrasi. Satu orang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Bila hakim bersidang, mereka katakan, saudara ini kita jatuhkan hukuman mati karena pelanggarannya sangat dahsyat. Pelanggarannya tidak siapa yang boleh, karena pelanggarannya sangat dahsyat lah. Dia harus dijatuhkan hukuman mati. Tetapi semasa persidangan itu ada, semasa hukuman itu dijatuhkan, tiba-tiba bangkit seorang yang dia tidak kenali. Mengatakan, saya mengganti dia. Saya mati bagi dia untuk kesalahan dia. Itulah Yesus, saudara, bagi kita. Semasa kita dalam gelap, semasa kita dalam kehidupan yang penuh kegelapan, kita tidak mengenal Yesus. Betul tak? Ya. Semasa kita jauh dari Yesus, mana mungkin kita mengenal Yesus? Mula-mula saya datang Serdang ini, saya tidak mengenal kalian. Bila lama bergaul baru saya kenal. Itulah saudara. Yesus itu sanggup membebaskan saya dan saudara dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, supaya saya dan saudara dibebaskan, dilepaskan dari kutuk-kutuk pelanggaran dosa itu.
Yang kedua, kenapa darah Yesus itu dikatakan sangat berkuasa? Karena darah Yesus membebaskan dari iblis. Kalau boleh saya tahu, saudara pernah dengar kutuk keturunan? Saya rasa kita selalu dengar. Kutuk keturunan. Kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Semuanya itu dari iblis. Iblis telah meletakkan kutuk karena pelanggaran kita melakukan dosa. Iblis meletakkan kutuk supaya kita terus teraniaya, terikat dengan kuasa-kuasanya. Iblis tidak mau kita mengenal siapa itu Tuhan. Iblis tidak mau kita mengenal dengan kuasa apakah kita boleh dibebaskan. Dalam Wahyu, kitab Wahyu bab yang ke-12 ayat 11. Mari sama-sama membaca bersama saya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah Yesus bukan saja mengampuni dosa, tetapi juga membebaskan manusia dari kuasa iblis, melindungi daripada bahaya rohani. Siapakah itu iblis? Kita sudah belajar beberapa bulan yang lepas. Tuhan tidak pernah mencipta iblis. Tuhan tidak pernah mencipta iblis dari api, dari air. Tapi iblis ini adalah malaikat, 1/3 malaikat yang jatuh ke dalam dunia ini, yang dibuang dari surga menjadi roh jahat. Iblis itu, saudara, masih berkuasa. Malaikat yang jatuh itu, Tuhan tidak menarik kuasa mereka. Iblis yang jatuh itu, Tuhan memberi mereka hak yang sama. Tuhan tidak menarik, Tuhan tidak mengambil kuasa-kuasa yang ada pada mereka. Sebab itu, iblis ini dan pengikut-pengikutnya masih berkuasa. Tetapi kuasanya di bawah penguasaan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iblis itu masih berkuasa. Tetapi kuasanya di bawah telapak kaki orang yang sungguh-sungguh percaya. Amin. Saudara, iblis ini kerja dia mendakwa kita saja. Iblis mendakwa kita orang percaya saja. Kalau orang tidak percaya, dia tidak akan didakwa. Karena dia adalah kawan iblis. Iblis tidak akan mencari orang yang tidak percaya. Iblis tidak akan mengganggu orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi iblis menjadikan saya dan saudara sebagai sasaran utamanya. Sebab itu, kita orang percaya harus sentiasa kuat. Harus sentiasa bersiap sedia. Mau apapun keadaan saudara, tetap bersedia. Karena senjata iblis yang paling ampuh, yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia akan guna, yaitu tuduhan. Masa lalumu. Dia selalu mengatakan, "Hai Fendi," dia kata. Mana Fendi? Dia tidak dengar, tengok. Fendi, kamu dulu macam ini. Kamu berdiri di depan itu buat apa? Kamu orang berdosa. Kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Itulah iblis. Bila nampak orang percaya, bersemangat dalam Tuhan, bersemangat memuji Tuhan, dia selalu menuduh melalui hati nuranimu. Kedua, rasa bersalah. Ketiga, dosa masa lalu. Kita pernah dengar cerita Ayub. Ayub adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam iman percayanya. Sehingga iblis pergi kepada Tuhan. "Hai Tuhan, saya
Tuhan tanya, kamu ada jumpa tak saya punya orang Ayub di dunia? Iblis kata, ada. Macam ini Tuhan, kalau betul Ayub itu setia, bagilah peluang saya untuk coba dia. Karena kalau dia setia, dia tidak akan, itu bahasa pasar lah. Dia tidak akan mengingkari kamu, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan, baiklah. Kamu trailah, jatuhkan Ayub ini, tapi jangan sampai dia ambil nyawanya. Dan terjadilah satu suasana yang sangat dahsyat, keburukan yang sangat dahsyat, peristiwa yang menyedihkan terjadi dalam keluarga Ayub. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Karena iman Ayub yang sungguh-sungguh, Ayub menerima beberapa lipat kali ganda kebaikan daripada Tuhan. Ayub selalu dituduh oleh iblis di depan Tuhan. Mengatakan ini. Begitulah pekerjaan iblis, saudara. Kalau dulu, sebelum saya bertobat, saya ini seorang yang sangat jahat. Saya suka menganiaya orang. Saya suka menindas orang. Dengan kuasa yang saya ada, sebagai penguat kuasa, saya selalu menindas orang, menganiaya orang, melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang. Sehingga setelah saya bertobat, iblis selalu meletakkan ini dalam pikiran saya, dalam hati saya. Bila saya tengok orang bekerja, dengan sungguh-sungguh bekerja, iblis selalu menuduh saya, hai Jusli, ini mangsa kamu dulu. Kamu dulu menganiaya orang ini. Kamu dulu menganiaya orang ini. Kamu tidak menjadi, masa itu kamu menjadi kawan saya. Kenapa kamu harus lakukan ini dalam hidupmu sekarang? Iblis selalu menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas lah, ya. Tetapi saudara, apa yang paling penting untuk kita imani pada hari ini? Kuasa darah Yesus inilah yang telah membebaskan kita orang percaya. Jika engkau hidup dalam kutuk keturunan, jika engkau hidup dalam sesuatu pelanggaran dosa yang dahsyat, pelanggaran dosa yang sepatutnya yang engkau rasa engkau tak akan terlepas. Tetapi jika engkau hari ini datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti kuasa darah Yesus itu yang akan menyucikan, menguduskanmu. Katakan amin. Kuasa darah Yesus itu yang akan menyucikan engkau, melayakkan engkau sekali lagi, dan engkau akan kuat, engkau akan menang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara, pelindungan Tuhan melalui kuasa darah Yesus itu nyata bagi saya. Saya tidak tahu bagi kamu macam mana. Tapi yang nyata, kebenarannya, semua kita orang percaya mengalami kuasa ini. Setiap orang percaya, saudara dan saya, kalau ada Yesus dalam hatimu, saudara dan saya, pasti kita semua akan mengalami kuasa darah Yesus. Saya ada satu kesaksian. Kami ada melayani satu perempuan. Saya rasa ini kesaksian saya yang kedua. Nama dia Mak Eleo, orang panggil. Perempuan ini, dia dipercayakan oleh keturunannya untuk menyimpan saka keluarga mereka, yaitu barang-barang lama, itu yang biasa kita dengar dukun lah, bomo. Dia harus menyimpan barang-barang tersebut untuk menjadi pelindungan kepada keluarganya. Tetapi Mak Eleo ini tidak mau, karena dia pun tahu
apa kutuk yang ada pada ilmu yang mereka simpan itu. Sehingga hari demi hari iblis ataupun iblis yang ada pada barang itu selalu datang kepadanya, datang berupa orang tua, anak kecil, datang kepada Mak Eleo katakan, kami mau datang ke rumah kamu. Tetapi Mak Eleo kata, saya tidak mau. Karena saya tahu siapa kamu dan apa akan terjadi pada keluarga saya. Karena marah, iblis mula menyerang dia secara pribadi. Iblis menyerang dia dengan penyakit. Iblis menyerang dia dengan mencacatkan dia, melumpuhkan dia, sehingga dia tidak boleh berjalan, saudara. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi saudara, apa yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Mak Eleo ini? Bila Injil Tuhan disampaikan, bahwa engkau akan selamat, bahwa engkau akan sembuh, bahwa engkau akan boleh berjalan, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia meresponi dengan baik. Kami memanggil kedua-dua suami istri. Dan saya terus terang, dalam keadaan macam itu saya akan terus terang. Saya katakan, percaya Yesus, kamu hidup. Percaya Yesus, kamu akan selamat. Percaya Yesus, kamu akan berjalan. Dan suaminya mengatakan, baik, saya dan istri akan ikut Yesus. Saya akan percaya seperti yang kamu katakan pada kami. Dalam beberapa minggu, saudara, Mak Eleo ini mengalami kesembuhan. Dia sudah berjalan sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kemuliaan untuk Tuhan. Sebab itu saudara, saya selalu mengingatkan jemaat supaya kuasa darah Yesus inilah yang kita praktik dalam keluarga kita. Jangan biarkan iblis menyorok kutuk dalam hidup kita. Dahulu sebelum kita percaya, mungkin ada bapak, nenek, bapak, ibu kita yang selalu mengamalkan ilmu hitam. Saudara tahu, itu adalah kutuk yang iblis telah letak atas keluarga kita. Mengandalkan kekuatan kita pada roh jahat, berarti kita menulis atau kita sign satu perjanjian dengan iblis bahwa kita akan tunduk kepada kuasa iblis. Sebab itu, jikalau engkau pernah ke dukun, engkau pernah ke bomoh, engkau sudah sign satu agreement bahwa engkau adalah milik setan. Sebab itu saya ingatkan jemaat Tuhan, jangan sekali-kali mengandalkan setan dalam hidupmu. Kalau kita sakit, kalau kita tidak pandai berdoa, pergi pada kawan kita. Pendi, doakan saya. Saya tidak pandai berdoa. Doakan saya. Dan biar Pendi doakan kamu. Daripada kamu duduk diam tak boleh berdoa, lepas itu iblis berbisik-bisik, pergilah jumpa datuk yang di sana itu. Dia itu pandai. Itu pandai ini. Di gereja kita di Sungai Yol hal itu masih terjadi, saudara. Ada satu nenek yang famous di sana. Tiba-tiba dia katakan, kalau orang patah, ada satu rumah masuk Sungai Yol itu yang tepi sungai itu, dia boleh ubat patah, dia kata. Di dalam gereja itu, saya kata, kenapa dia ini? Masih jauh lah. Kita tidak salahkan mereka, karena mereka telah amalkan ini sejak dahulu kala. Ya. Kalau kita di sini, kita sudah lama percaya, kalau pergi kepada dukun, itu yang luar biasa, tidak baiknya. Tapi saudara, kalaupun engkau sudah ke dukun, kalaupun engkau ibu bapamu
nenekmu mengamalkan ilmu hitam. Kabar baiknya hari ini, darah Yesus yang kita pelajari pada hari ini sanggup untuk melepaskanmu, sanggup untuk menyucikan tubuh jiwa rohmu, dan engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Katakan amin. Seterusnya, bagaimana orang percaya hidup dalam pelindungan Tuhan? Pertama, hidup dalam pertobatan. Bertobat dari dosa, kembali pada Tuhan. Jangan terus meninggalkan Tuhan. Jika engkau berdosa, engkau harus bangkit. Jika engkau terjatuh, engkau harus bangkit. Mengaku dosa, hidup dalam terang. Engkau akan terlepas. Engkau akan menang. Kedua, berdiri dengan iman. Percaya saja bahwa Yesus itu berkuasa menyelamatkan engkau. Yesus itu berkuasa ke atas hidupmu. Percaya saja, maka Tuhan bekerja melalui imanmu. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita selalu tengok ini, kalau yang selalu ikut elit, ini satu pelajaran dalam elit, seminar elit. Banyak perlengkapan senjata Allah yang ada. Seterusnya, gunakan firman Tuhan. Seperti apa yang Yesus pernah lakukan bila dicoba oleh iblis di padang gurun. Gunakan. Lepas itu, yang paling penting, jika engkau sudah percaya, mendengar firman, engkau harus mempraktikkan firman itu dalam hidupmu dan menjadi berkat kepada orang lain. Berapa ramai di antara kita ini sudah bersaksi kepada orang yang tidak percaya? Berapa orang di antara kita ini yang sudah menginjil orang yang tidak percaya? Karena menginjil ini, saudara, adalah satu cara yang ampuh untuk mengalahkan iblis. Karena melalui kesaksian hidup kita, segala kuasa iblis, segala kuk yang diletakkan kepada orang percaya, kepada orang yang tidak percaya, semuanya itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Perkataan kesaksian kita yang mengagungkan Yesus itu adalah Tuhan, adalah perkataan yang selalu memberi kemenangan. Saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa ada kutuk dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Senang saya, saudara, mau pastikan kutuk itu masih ada. Yang pertama kali engkau selalu nampak hantu. Ada yang selalu nampak hantu? Yang kedua, engkau selalu bermimpi tentang masa lalu, tentang roh-roh jahat, dan tidurmu tidak akan tentram. Dan kutuk yang selalu mengikat manusia sekarang ialah kutuk yang dipasang oleh iblis untuk menyekat berkat manusia. Selalunya kita tengok kan, ada beberapa hal yang kita tengok kalau dia sudah percaya Tuhan, tetapi masih mengalami sesuatu masalah dalam keluarganya. Itu kutuk mengikat, kutuk masa depan. Perjanjian masa depan. Kalau di antara kita ini ada saudara, ibu bapak kita yang dulu bomoh, kutuk masa depan harus dipatahkan. Karena bomoh ini, dia akan membuat satu perjanjian dengan iblis. Dia menyerahkan hidup masa lalunya, sekarang dan ke depan kepada iblis. Itu harus didoakan. Seterusnya. Nah, ini yang terakhir. Kita cepat saja hari ini. Selalunya berjam-jam saya berbicara, tapi hari ini kita berapa menit? Saudara,
Kita bukan lagi hidup dalam manusia lama. Tetapi kita hidup dalam kemenangan atas dosa. Kita menang atas ketakutan. Kita menang atas pencobaan, saudara. Kuasa darah Yesus telah menghapuskan dosa kita. Membebaskan dan melindungi setiap orang yang benar. Yang benar-benar percaya kepadanya. Ini kebenarannya, saudara. Kita bukan hidup dalam manusia lama kita. Mari kita perbaharui komitmen kita. Supaya kita menghidupkan manusia baru kita. Supaya kita hidup dalam kemenangan. Supaya kita hidup dalam terang Tuhan. Alangkah ruginya kita, saudara. Kita sudah menerima kebenaran. Kita sudah diberi kemuliaan Tuhan, tetapi kita masih dalam takut pemikiran yang lama. Kita masih terikat dengan aturan-aturan yang lama. Harus ini, harus itu. Sedangkan Tuhan telah mengambil kita, meletakkan kita, memberi kita satu kedudukan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau hidupmu selama ini, saudara, masih ada pantang larang yang tidak berasas, jauhilah semuanya itu. Kalau di dalam penginjilan, kita selalu berbicara tentang ini. Untuk mengubah pemikiran, gaya hidup orang tidak percaya, memang susah, saudara. Dan kadang-kadang saya mengalami pergumulan dengan Tuhan. Kita berbicara di gereja, berbicara dengan orang, tiba-tiba mereka membawa kita berbicara tentang budaya lama mereka. Roh-roh yang ada. Mereka kata orang mati dalam beberapa hari ini ada di kampung ini. Saya pun terkejut. Betulkah? Betul. 2 hari lepas saya nampak dia balik. 2 hari lepas saya nampak. Dengan mata saya betul. Kalau saya jentik telinga baru tahu, saya kata. Saudara, harus kita pahami. Orang mati. Kita yang percaya Yesus. Anda yang percaya Yesus. Kalau Anda mati, roh Anda akan dibawa ke Firdaus. Pelantaran surga. Di situ Anda akan hidup bersama Yesus menunggu pembahagian mahkota. Itu belum lagi masuk dalam kerajaan surga. Itu masih pelantaran surga. Kaki 5 surga lah, lebih kurang bahasa kasar. Tetapi, jika engkau mati di luar Yesus, rohmu akan dibawa masuk ke dunia orang mati. Dunia yang penuh kegelapan. Saya sangat berharap supaya kita memilih hidup di Firdaus selepas kematian kita. Dan saya sangat berharap lepas kita hidup di Firdaus, bila ada penghakiman ataupun pembahagian mahkota itu, kita sama-sama menerima mahkota dari Tuhan. Amin. Yang paling utama, saudara, untuk menerima mahkota utama, engkau harus bersaksi. Engkau harus menginjil. Karena penginjilan memenangkan jiwa itu adalah mahkota yang utama. Karena dalam penginjilan engkau sangat berharap mengandalkan Tuhan dalam perjalananmu. Dan Tuhan mengatakan, mahkota utama adalah orang yang menginjil. Orang yang memenangkan jiwa. Di gereja baik, sangat baik. Engkau melayani gereja pun sangat baik, sangat baik. Tetapi kejarlah sesuatu yang akan engkau pakai pada masa-masa akan datang. Dan semalam saya sempat bergurau dalam SMY, dalam camp SMY. Kalau kita ini sudah mati nanti, ya kita sudah tua kan, kita akan mati. Kebanyakan orang tua ini ramai yang botak, ramai yang tidak ada rambut. Bila kita masuk surga semua. Karena kita percaya, sungguh-sungguh percaya. Kita masuk surga. Yang lain, pakai mahkota. Macam pastor pakai dia punya itu. Macam itu, mahkota dia. Semua pakai mahkota. Tetapi ada sebahagian nampak kepala botak mereka. Maksudnya tidak ada mahkota.
Saya sangat berharap supaya kita semua di sini ada mahkota khusus dari Tuhan. Apapun pelayananmu di gereja, di luar gereja, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan upahmu besar di surga. Saudara, mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan sebuah lagu yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Tuhan, saya mau anak Tuhan mengalami pembaruan pada hari ini. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan. Engkau tahu keperluan anak-anak Tuhan di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Biar dengan urapan ini Tuhan dapat disalurkan, dapat dialirkan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mohon perlindungan. Kuasa darah Yesus membentengi saya. Kuasa darah Yesus membentengi setiap orang percaya yang ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, saya mohon pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus hadir di sini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Jangan menoleh kiri dan kanan. Tapi engkau berurusan dengan Tuhan. Mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, yang sejati dan suci, mendekat, mengerti, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus. Siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Berkatalah lebih lagi, Siapa ada pergumulan, sila maju ke depan. Kita akan doakan. kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saudara, hari ini Tuhan mau membebaskan kita. Terutamanya engkau yang masih dalam ikatan kutuk. Engkau yang selalu mengalami sesuatu yang engkau tidak pahami dalam hidupmu. Engkau selalu mengalami mimpi-mimpi yang buruk. Engkau mengalami satu peristiwa yang aneh yang tidak pernah engkau alami.
Engkau selalu melakukan sesuatu perkara yang di luar kemauanmu. Tuhan mau membebaskan engkau, saudara. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saudara, jangan menunggu waktu. Mari. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Jangan memandang kiri dan kanan. Engkau berurusan dengan Tuhan. Bawa kami, Allah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Untuk masa lalu, untuk masa depan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan, pulihkan engkau. Di dalam nama Yesus, saya putuskan perjanjian engkau. Saya putuskan perjanjian setan. Saya putuskan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus melepaskan, membebaskan sekarang. Di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, 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 ya Roh Kudus, holy. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya putuskan, patahkan kutuk keturunan, kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, lepas. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanku, rawat kami,
Kau terutama di hidupku. Darah Yesus menyucikan tubuh jiwa roh. Darah Yesus melepaskan engkau dari semuanya. Saya putuskan, saya hancurkan setiap perjanjian iblis. Saya putuskan di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus melepaskan engkau, membebaskan engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan ke depan. Kita halakan pada saudara kita ini. Kita sudah belajar tentang kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus membebaskan setiap orang yang terikat. Kuasa darah Yesus melepaskan orang yang terikat. Mari angkat tanganmu, berdoa untuk saudara kita ini. Sekali lagi Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya mohon kuasa Tuhan, kasihan Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara saya ini. Tuhan, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya tidak tahu Roh Kudus. Tapi Tuhan, saya mohon kuasa Roh Kudus, kuasa darah Yesus mengalir dalam kehidupan saudara saya ini atau anakmu ini Tuhan. Saya percaya kuasa darah Yesus membebaskanmu, melepaskanmu, membebaskanmu. Di dalam nama Yesus. 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 Terima. 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 Oh, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi anakmu ini. Urapi dia Tuhan. Urapi dia Tuhan dengan darah-Mu yang suci. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu. Biar dia terlepas dari semuanya yang dia tidak tahu. Biar dia terlepas Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kuasa Roh Kudus. Urapan Tuhan turun ke atasnya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, Berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saya berdoa di dalam nama Yesus.